Ya, itu Ya. nafas-nafas bukan dari nafas orang yang lurus jalannya, Ya. bukan orang yang punya wasatiyah. Ah. Sebab kalau dia muslim yang bagus keislamannya, apalagi dia mengerti agamanya, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau seperti yang dia katakan, dia harus bawakan bukti, pertanggungjawaban depan Allah. Kalau enggak, itu kalimat akan kembali menimpa dia. Akhirnya orang-orang yang belajar agama dengan baik dan benar justru dapat prasangka jelek gara-gara perbuatan sebagian orang-orang yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ngobras. Saya Suhaib Tahir yang akan kedatangan tamu hari ini, Ustaz Zulkarnain Muhammad Sanusi. Selamat datang Ustadz. Ya, ahlan wa sahlan wa marhabik. Senang sekali bisa berjumpa dengan Ustadz pada pertemuan hari ini di Ngobras. Kami senang sekali bisa berjumpa dan berharap Pak Ustadz bukan kali ini aja kita bisa bertemu lagi, tetapi mungkin di pertemuan-pertemuan lain kita akan ngobrol lagi di sini dengan berbagai hal-hal yang terkait dengan masalah agama dan fenomena sosial sekarang ini. Pak Ustadz, ingin tahu tentang Pak Ustadz ini. Pak Ustadz, bisa nggak kira-kira memperkenalkan diri sedikit Ustadz? Ya. Saya Zulkarnain Muhammad Sanusi, kelahiran Makassar, Pak. Ya, oh dari Makassar. 12 Agustus 1976. Ya, alhamdulillah sekarang ini kerjaannya membina pondok-pondok pesantren. Kemudian juga kita ada membina berbagai media juga. Ya, fokus utama saya media apa ini Ustaz? Berbagai media di YouTube, di Instagram, di Telegram, Facebook. Ya, tentang apa Ustaz? Bisnis atau dakwah? Enggak, semuanya dakwah, Pak. Semuanya dakwah ya. Semuanya dakwah. Ya, alhamdulillah. Pak Ustadz, saya ingin bertanya ini kepada Ustadz beberapa hal. Sebagaimana yang kita ketahui dan yang kita saksikan di media-media sosial sekarang ini, banyak sekali istilah-istilah yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita yang kelihatannya dulu tidak terlalu banyak disebut-sebut di media sosial atau di masyarakat, tetapi sekarang ini begitu banyak di media-media sosial dan menjadi istilah orang-orang selama ini. Misalkan seperti tagut, ya, pemerintah ini tagut, ya, kafir, kafir, musyrik, bid'ah dan lain-lain sebagainya, yang cenderung mengarah kepada sebuah perpecahan di antara kita. Kenapa? Karena misalkan menganggap orang lain ini tagut, atau menganggap pemerintah tagut, atau menganggap orang lain kafir kalau dia tidak sepaham, dan juga menganggap orang lain musyrik karena dia mencintai negaranya, mencintai Pancasila dan demokrasi dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut Ustadz, kok ada pandangan-pandangan seperti itu? Apakah memang agama memandang seperti itu, bahwa orang yang berpancasila atau orang yang berdemokrasi itu musyrik, atau orang yang memimpin negara itu kafir atau tagut dan lain-lain sebagainya? Menurut Ustadz gimana itu Ustadz? Ya, Masya Allah ini. Pertanyaannya mengandung banyak pembahasan ini, Pak. Jadi mungkin yang pertama, kalau saya perlu kita dudukkan dulu istilah-istilah itu dari mana asal usulnya. Kemudian istilah-istilah yang digunakan itu benar seperti penggunaannya apa tidak. Jadi kalau penggunaan istilah secara istilah itu kan ada di bahasa-bahasa memang. Di dalam Al-Quran ada kalimat togut, ada kalimat musyrik, ada kalimat kafir. Cuman itu penggunaannya di mana, tempatnya di mana. Jadi yang menjadi masalah itu sebenarnya bukan pada kalimat-kalimatnya, tapi penggunaannya. Digunakan ke siapa, kemudian menjatuhkan vonis terhadap siapa. Nah, ini ada memang orang-orang yang ekstrim di dalam hal itu. Jadi subhanallah, Rasulullah itu tidak pernah menyebut sebuah kelompok dengan namanya di dalam puluhan hadits, seperti keberadaan beliau menyebut kelompok Khawarij.
Iya, iya, iya. Nah, kelompok Khawarij ini disebut oleh Nabi di dalam puluhan hadits. Iya, iya, iya. Hadits-haditsnya dari riwayat Bukhari Muslim terkenal. Iya, iya, iya. Nah, mereka ini yang punya sifat gemar memberikan hukum kafir kepada orang. Artinya orang-orang yang sering mengatakan penguasa itu tagut, orang yang berpancasila itu atau mencintai tanah air musyrik atau berdemokrasi dan lain sebagainya itu adalah musyrik, itu orang-orang Khawarij ya Ustaz? Ya, itu nafas-nafas bukan dari nafas orang yang lurus jalannya, bukan orang yang punya wasatiyah. Sebab kalau dia muslim yang bagus keislamannya, apalagi dia mengerti agamanya, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma, in kana kama qala wa illa hara alaih." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau seperti yang dia katakan, nah, dia harus bawakan bukti, pertanggungjawaban depan Allah. Kalau enggak, itu kalimat akan kembali menimpa dia. Jadi makanya ini bukan masalah sembarangan dalam agama, bukan hal yang, makanya Nabi SAW ketika ada yang berucap misalnya kepada orang, mencelanya dengan kata jahiliyah, mencelanya dengan begini, itu Nabi langsung menegur. Kata beliau, bidakwal jahiliyah wa ana baina adhurikum, ada keseruan jahiliyah dan saya di tengah-tengah kalian. Dan Nabi pernah melihat seorang sahabat melakukan seperti itu, kata beliau, innaka mru'un fika jahiliyah, justru kamu yang seorang ada perkara jahiliyah pada kamu, ada perkara sekarang jahiliyah. Ini kan kadang juga diistilahkan kita ini jahiliyah ya. Iya, betul. Jadi itu memang asal penggunaannya itu beredar dari sebagian tokoh-tokoh pergerakan yang biasa menjadi rujukan orang-orang ekstrim di masa ini. Seperti Said Qutb misalnya, itu dia sebut bahwa masyarakat sekarang ini era jahiliyah, abad ke-20. Al-jahiliyah bil qarnil isrin. Iya, dan itu bahaya sekali kan. Sebab kata jahiliyah itu hukumnya seperti kaum musyrikin sebelum Nabi diutus. Artinya orang-orang kafir semuanya. Dan itu kalimat berbahaya sekali. Dan itu digunakan kadang oleh sebagian anak-anak muda bukan pada tempatnya. Akhirnya orang-orang yang belajar agama dengan baik dan benar justru dapat prasangka jelek gara-gara perbuatan sebagian orang-orang yang seperti ini. Jadi menurut Ustadz, penggunaan istilah-istilah ini kepada kita semua ya itu tidak tepat ya? Ya tentunya kalau di sudut penggunaan, orang yang menggunakannya kebanyakannya tidak belajar, orang-orang ekstrim. Jadi pada dasarnya itu orang yang tidak layak memakai bahasa-bahasa yang seperti itu. Apalagi di dalam menggunakannya, pasti dia akan jatuh di dalam banyak kekeliruan dan kesalahan. Seperti memandang pemerintah seperti pemerintahan togut, itu kan sebuah bahaya besar. Apa artinya sebuah kepala negara seorang muslim melakukan sholat 5 waktu, kemudian melakukan kewajiban-kewajibannya, kita lihat setiap tahun berpuasa, melakukan sholat id, waktu Idul Kurban dia juga berkurban, mengeluarkan zakatnya. Kalau dianggap itu ciri keislaman, kok bisa disebut togut? Ini penggunaan-penggunaan yang ekstrim pada sebagian orang. Betul. Jadi memang langkah untuk mengobatinya itu orang-orang yang seperti itu pertama diberi kesadaran dulu, diberi rasa takut. Nah ini Ustadz, orang-orang yang sering menggunakan istilah-istilah itu kelompok-kelompok apa itu Ustadz? Ya sekarang ini banyak Pak ya di ininya. Jadi kalau masa dahulu itu namanya Khawarij. Kalau di masa sekarang itu lebih dikenal dengan Ikhwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir, atau Jemaah Islamiyah. Berbagai nama. Kalau cenderung masuk ke dalam ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, itu bermuara kepada muara pemikiran Khawarij. Jadi kalau dilihat dari dasar pemikirannya dibandingkan dengan kelompok Khawarij di masa dahulu, itu ketemu di dalam puluhan sisi kesamaan. Bagaimana Ustadz melihat ini fenomena-fenomena beberapa tahun yang lalu yang banyak orang-orang kita yang bergabung ke ISIS gitu kan, bergabung ke Al-Qaeda, dan ikut melakukan bom-bom bunuh diri di sini dengan mengatasnamakan agama. Nah inilah yang kita sayangkan sebenarnya. Nah ini tugas bapak-bapak sekalian yang sangat besar di sini ya. Nah itu bagian dari sebenarnya itulah sebenarnya jihad fisabilillah. Bagaimana kita meluruskan orang-orang yang keliru pemahamannya ini. Jadi menganggap seperti ISIS misalnya yang dasarnya menganggap dirinya sebagai khilafah. Pertama siapa yang mengklaim dia, yang menganggap dia sebagai khilafah siapa? Itu tidak syah di dalam hukum Islam. Seorang syah sebagai khalifah itu dengan 3 syarat, dengan 3 hal. Yang pertama,
dia dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Orang yang memang rujukan umat. Terus yang kedua, dia mendapat pelimpahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Yang ketiga, dia berkuasa dengan kekuatannya terhadap wilayah. Walaupun dengan cara salah, tapi sudah berkuasa dengan benar dan diakui oleh semuanya. Nah, itu tiga hal disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Dia ini masuk ke mana? Kategori mana? Tiba-tiba muncul, tidak ada wilayah kekuasaan, tidak ada tidak ada negaranya, mengumumkan khilafah. Itu khilafah tidak benar dari satu sudut. Kemudian sudut yang kedua, mengharuskan seluruh umat Islam di bawah kepemimpinannya, itu keliru juga. Nah, ini letak pokok kekeliruan pemahaman Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu dia tidak mengakui ada pemimpin yang syah di atas muka bumi ini kecuali kalau khalifah. Nah, sekarang di Indonesia ini kan pernah santer tentang Hizbut Tahrir, ya, yang ingin menegakkan khilafah. Menurut Pak Ustadz gimana itu kalau di Indonesia ditegakkan khilafah itu? Ya mereka sendiri mau menegakkan khilafah, tidak tahu apa arti khilafah. Iya. Mereka mau menegakkan khilafah, dia tidak mengerti makna khilafah. Bagaimana caranya bisa menegakkan? Menegakkan khilafah. Ya, jadi ibaratnya dia ingin memetik buah, tidak pernah menanam pohonnya. Itu tidak mungkin terjadi hal yang seperti itu. Kemudian mereka keliru dalam memahami khilafah. Jadi khilafah itu penamaan untuk pemimpin sebuah pemerintahan. Jadi Rasulullah SAW ketika meninggal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dipilih oleh seluruh para sahabat dengan kesepakatan bahwa beliau adalah pengganti Rasulullah SAW. Itulah makna khalifah. Khalifah artinya yakhluf. Jadi dia menggantikan Nabi SAW. Dan inilah istilah yang berjalan. Waktu itu umat Islam memang pemimpinnya cuma satu, karena wilayahnya masih sempit. Tapi begitu umat Islam sudah luas wilayahnya, setiap sudut wilayah ada pemimpinnya masing-masing, maka itu syah disebut sebagai imam kaum muslimin. Kalau disebut khalifah juga syah sebenarnya. Karena itu Muawiyah waktu itu di Syam ada kepemimpinan, dan Abdullah bin Zubair, beliau juga syah sebagai pemimpin untuk wilayah Mekah dan sekitarnya, di baiat. Dan waktu itu para sahabat yang masih hidup menganggap syah semuanya. Kemudian berjalan, akhirnya semakin luas wilayah umat Islam dan negeri-negeri kaum muslimin ada pemimpinnya masing-masing. Syah kedudukannya sama dengan pemimpin yang disebut sebagai khalifah. Nah, jadi itu istilah khalifah sebenarnya. Nah, disitulah Imam Syaukani menyebutkan, Imam Syaukani, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang banyak didolimi oleh mereka ini. Selain dicetuk namanya, tapi beliau pemahamannya 100% kontradiksi dengan mereka. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri sebutkan sama Imam Syaukani sebelumnya menyebutkan bahwa semenjak wilayah-wilayah kaum muslimin sudah meluas dan setiap wilayah ada kepala negaranya masing-masing, maka itu berdasarkan kesepakatan ulama syah sebagai seorang pemimpin. Haknya sama dengan imam, sama dengan khalifah. Jadi sebenarnya pemerintah itu seperti di Indonesia ini dipimpin oleh kepala negara. Kepala negara itu dia adalah imam, dia adalah khalifah kalau di istilah masalah dahulu, dia disebut sebagai amirul mukminin. Nah, itu bahasa-bahasa tidak dimengerti oleh orang-orang ini. Tapi mereka menganggap begini, Ustaz. Belum al-khilafah ala manhajin nubuwah. Apa yang mereka maksudkan itu al-khilafah ala manhajin nubuwah? Apakah memang Nabi itu adalah khalifah? Ya, jadi ini al-khilafah ala manhajil khalifah atau al-khilafah ala manhajin nubuwah? Itu gimana itu? Al-khilafah ala manhajin nubuwah. Itu kan teks hadits sebenarnya di sebagian riwayat. Itu berita tentang akhir zaman. Akhir zaman. Jadi kalau dia salah memahami hadits pula. Jadi hadits itu kalau dia baca dengan benar, sebenarnya itu bantahan untuk mereka. Gimana maksudnya? Jadi Nabi kan terangkan bahwa ada kepemimpinan beliau. Setelah itu datang khilafah. Setelah itu datang kepemimpinan. Kemudian ada lagi khilafah nanti ala minhajin nubuwah. Itulah yang ditunggu. Khilafah ala minhajin nubuwah itu Imam Mahdi akan keluar di akhir zaman. Itulah yang dianggap sekarang bahwa yang ingin diterapkan itu adalah al-khilafah ala manhajin nubuwah. Nah, di situ kelirunya mereka. Kenapa? Hadits ini tidak berbicara tentang hukum. Hadits ini berbicara tentang berita yang akan datang. Bukan penjelasan hukum. Hukum sudah jelas di dalam hadits Nabi SAW. Karena itu Nabi SAW sudah menegaskan, kapan seorang pemimpin sudah syah sebagai kepala negara, tidak boleh diganggu gugat kedudukannya. Kata beliau, man atakum wa amrukum jami' ala qalbi rajulin wahid, fadribu unaqal akhir minhuma ka'inan mankan. Hadits sahih di Sahih Muslim.
Semua orang tahu Sahih Muslim pasti sahih kan. Nabi bersabda, siapa yang mendatangi kalian dan kalian sedang berkumpul di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, yang datang ini ingin memecah belah kalian, kata Nabi, penggal orang yang datang ini, siapapun dia. Nah, itu ketegasan dari Nabi untuk menjaga kebersamaan di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Kok tiba-tiba mereka mengatakan pemimpinnya tidak syah? Lalu kira-kira Ustadz, gimana caranya kira-kira ini meredam propaganda tentang keinginan untuk mendirikan khilafah di Indonesia? Ini sekarang saya sudah bilang tadi, mereka ini ingin sebuah khilafah, tapi nggak tahu konsepnya tuh kayak gimana. Jadi itu berbicara tentang angan-angan. Ya kalau misalnya, kalau mereka ingin misalnya mendirikan sebuah masyarakat yang beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, caranya berdakwah. Ya perbaiki masyarakat. Ajak mereka belajar Al-Quran dan hadits, kembali kepada agamanya masing-masing, ajar mereka secara terperinci tentang agamanya, otomatis Indonesia ini semua penduduk negaranya akan lebih baik, kan begitu. Tapi bukan saya katakan Indonesia menjadi negara Islam, enggak. Indonesia sudah dipimpin oleh kepala negara syah sebagai sebuah negara di dalam syariat, dan kepemimpinan seorang presiden dengan bentuk itu wajib untuk didengar dan ditaati, dan itu disepakati oleh Imam 4. Tidak ada silang pendapat dalam hal itu. Cuma mereka nggak baca hal-hal yang seperti itu, dia nggak baca. Dia nggak baca dari Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i berkata, siapa yang berkuasa? Ini Imam Syafi'i ini berbicara tentang orang yang kudeta, Pak. Ada pemerintah yang syah, datang orang yang kudeta, dia tumbangkan pemerintah yang syah dengan cara yang salah ini. Yang orang yang kudeta ini dengan cara yang salah ini sudah berhasil berkuasa. Kata Imam Syafi'i, sepanjang dia sudah berhasil berkuasa di tengah manusia, maka syah kepemimpinannya, dan dia mendapatkan kedudukan seperti khilafah. Itu kan mereka nggak paham yang seperti itu. Jadi karena tidak mempelajarinya, tidak ada gambaran. Jadi kalau ingin mendirikan khilafah, dia harus bicara dulu kondisi Rasulullah SAW. Orang di sekitarnya itu manusia-manusia, para sahabat, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka ingin mendirikan sebuah negeri, bentuk dulu orang-orang kayak Abu Bakar, Umar, dan Uthman itu. Ya. Itu kalau ingin sampai ke derajat yang tinggi. Yang mereka inginkan. Iya, makanya unik waktu itu Ali bin Abi Thalib pernah didatangi oleh seorang Khawarij. Dia berkata, wahai Ali, kami ingin engkau itu berlaku seperti Abu Bakar dan Umar. Kata Ali bin Abi Thalib, iya. Hendaknya kalian ini jadilah orang-orang yang seperti berada di sekitar Abu Bakar dan Umar. Maka saya juga akan berlaku seperti itu. Tapi yang menjadi masalah, orang-orang di sekitar saya kayak kamu-kamu ini. Jadi itu sebenarnya arah perbaikan dari diri kita. Itu di dalam Al-Quran kan konsepnya jelas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Iya. Jadi itu konsep sudah jelas sebenarnya. Oke Ustadz, saya ingin menanyakan lagi Ustadz. Ini ada saya lihat bukunya Ustadz ini tentang cinta tanah air. Ya, cinta tanah air. Bagaimana, memang ada nggak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengajak kita untuk mencintai negeri kita? Ya, baik. Jadi kalau secara spesifik misalnya, mari kita cinta tanah air. Cinta tanah air misalnya adalah iman, bagian dari ibadah, bagian dari iman. Kalau dalam ayat Al-Quran itu nggak ada. Hadits Rasulullah SAW ada sebagian hadits tapi ada kelemahan. Tapi makna dari itu ada di dalam syariat kita. Artinya banyak ayat-ayat yang mendukung tentang cinta tanah air. Baik. Ini letak kekeliruan orang-orang ini juga, Pak. Jadi kasihan juga belajar agama itu sepotong-sepotong. Dipikirnya itu pendalilan cuman harus ada nas. Harus ada ayatnya, ada haditsnya. Jadi mereka nggak paham bahwa Imam Syafi'i berkata, ad-dalil, kata Imam Syafi'i, nassun wa ma'na. Ada dua, ada nas dan ada makna. Makna ini dipetik dari pendalilan yang banyak, lahirlah hal yang disepakati. Karena itu ada 5 masalah pokok dipelihara dan disepakati. Dan ini 5 masalah pokok ini, kata Imam Syafi'i, ini disepakati di seluruh agama yang pernah Allah turunkan di atas muka bumi kepada para nabi. 5 masalah pokok, daruriyat al-khamsah, hifdzuddin, penjagaan terhadap agama, hifdzun nafs, penjagaan terhadap diri, kemudian hifdzul al-aql, penjagaan terhadap jiwa, hifdzun nasl, penjagaan terhadap keturunan, dan hifdzul mal, penjagaan terhadap harta. Ini kan secara makna dikumpulkan, tapi kalau secara nas dikatakan 5 masalah pokok dalam agama, tidak ada ayat dan haditsnya memang, tapi setiap ayat dan hadits bisa mendukung. Baik, di dalam Al-Quran kita diperintah untuk menjaga kebersamaan.
bersamaan itu cinta tanah air namanya. Nggak mungkin kita hidup bersama di dalam sebuah negeri tanpa kita menjaga kebersamaan. Ya, karena itu pokok dari Islam ini. Ketika Islam itu datang, nikmat yang paling besar yang Allah ingatkan kepada para sahabat, kebersamaan mereka. Wadhkuru id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat kalian sebelum Islam itu datang, kalian dulu saling bermusuhan. Tapi setelah datang Islam ini, kalian berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Inilah kebersamaan yang dipelihara dalam Islam. Karena itu di dalam asas menjaga kebersamaan ini, syariat Islam itu telah menetapkan hukum-hukum paten tak berubah. Di antara hukum tersebut, seorang kepala negara, sepanjang dia masih muslim, walaupun dia berlaku zalim, walaupun dia memerintah tidak adil, tetap wajib kita dengar dan taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf. Dan haram kita melakukan kudeta terhadapnya. Itu kesepakatan dalam agama. Untuk apa itu? Untuk menjaga kebersamaan. Itu apa yang lebih besar? Nasionalisme apa yang lebih besar dari itu? Ya. Jadi tidak dibolehkan di dalam Islam melakukan demo-demo terhadapnya, tidak boleh. Tidak dibolehkan dalam Islam ada teriakan untuk melengsarkan penguasa. Itu tidak dibolehkan. Dan itu diharamkan, disepakati dalam Imam 4. Ya, kalau misalnya ada tokoh yang berkata boleh melengsarkan penguasa dengan syarat begini dan begini, itu salah paham. Tidak mengerti dari tuntunan. Sepanjang dia masih seorang muslim. Apalagi Ustaz tentang dalil-dalil tentang cinta tanah air ini. Ya, kemudian dari sudut lain, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan tentang Nabi Isa alaihi salam, dan itu sifatnya para nabi dan para rasul. Beliau berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Itu apa maknanya? Jadi berberkah. Dimanapun ada bumi yang dia pijak, ada langit yang menuduhinya. Dia berada di wilayah manapun, mau di kota, mau di desa, di kabupaten, provinsi, dia hendaknya menjadi orang yang berberkah. Itu bentuk dari kecintaan terhadap tanah air. Itu di dalam fikih kita, itu pembahasan tentang kehidupan, bukan di dalam ibadah saja yang diurus. Ada urusan muamalah juga. Ada urusan pernikahan, bahkan ada urusan tata negara. Karena itu di dalam fikih berkembang sampai saat ini misalnya. Begitu masuk era banyaknya orang yang menebang hutan dan seterusnya. Itu ada pembahasannya tentang penghijauan. Ketika banyak orang yang berbuat kezaliman kepada hewan-hewan saja, itu ditulis buku berjilid-jilid tentang rahmat Islam terhadap hewan saja. Bagaimana pula ini hewan saja Islam mengatur sedemikian rupa. Bagaimana pula dengan rahmat terhadap manusia, hal yang dengannya terjaga kebersamaan negara, tanah air. Masa nggak ada aturannya dalam Islam? Tidak mungkin itu. Ada kelompok Ustadz yang mengatakan bahwa nasionalisme itu tidak ada dalam agama dan tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kita tidak perlu nasionalisme karena itu tidak diatur dalam Al-Quran. Ya, menurut Ustadz gimana tuh? Ya, saya baca juga memang ada. Ada yang bilang katanya nasionalisme itu tidak ada dalilnya. Iya, tidak ada dalilnya. Ya karena yang berucap itu dia nggak belajar. Ada nggak dalilnya Ustadz? Ya itu tadi sebagian dari dalil-dalil yang saya sebutkan, makna itu jelas. Udah mengarah ke nasionalisme itu. Sekarang di dalam Al-Quran itu disebutkan 2 tempat. Satu di surat Dukhan. Dikatakan fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Langit dan bumi tidak pernah menangisi binasanya Firaun. Ini setelah Firaun dan bala tentara yang wilayah. Jadi rupanya bumi itu pemahaman dari ayat, artinya ada orang yang kalau dia meninggal ditangisi oleh bumi. Ini bumi apa? Tanah air yang kita pijak. Kemudian dikatakan di dalam surah yang semuanya mungkin hafal ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu bumi bercerita tentang berita yang terjadi pada termasuk yang di atasnya. Jadi kalau kita tidak punya nasionalisme, baik menata negeri kita, menjaga negeri kita, berbuat baik di atas negeri kita, maka bumi akan bercerita nanti. Apa tentang kita nanti? Bahwa Pak Zulkarnain tidak lakukan apa-apa tentang negerinya. Baik, itu satu sudut. Sudut yang paling besarnya dalam konsep Islam, ini dari pokok, dari maqasidus syariah di banyak pembahasan agama, adalah agama ini datang untuk mewujudkan islah, perbaikan, dan melarang dari segala fasad, kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu salah satu konsep kaidah pokoknya dalam Al-Quran. Jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi itu diperbaikinya. Nah, ini
banyak hal terkait dengannya, terkait dengan masalah bumi yang kita pijak, apa yang kita lakukan di atas, di atasnya dan seterusnya. Jadi itu kalau konsep-konsep, makanya tadi saya bilang kalau secara makna itu adalah hal yang ada di dalam agama, pasti dijaga dan dipelihara. Begini Ustadz, kita masih bercerita tentang cinta tanah air ini, karena saya melihat bahwa di era digitalisasi ini dan lain-lain sebagainya dan pengaruh propaganda ini, rasa cinta terhadap tanah air itu mulai mulai berkurang gitu ya, karena kita seakan-akan hidup di dunia global di mana masyarakat pada hijrah ke dunia digital gitu kan, sehingga yang dirasakan itu adalah efek daripada keberadaannya di dunia yang tak terbatas gitu kan. Akhirnya rasa cinta terhadap tanah air ini kurang gitu kan ya. Nah misalkan kita di Indonesia ini Ustadz, kita kan Indonesia ini ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Jawa, ada Sulawesi dan lain-lain sebagainya kan. Setiap dari suku-suku ini dan lain-lain sebagainya ini kan memiliki tradisi-tradisi yang dianut dan dipahami oleh masyarakat setempat gitu kan ya. Nah kita melihat banyak misalkan kalangan-kalangan misalkan pendakwah gitu kan atau apalah dan lain sebagainya yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat kita ini yang kita istilahkan dengan budaya lokal lah ya budaya lokal ini bertentangan dengan agama dan tidak diakomodir oleh agama, karenanya tidak bisa dilakukan gitu kan. Anggaplah misalkan ada warga masyarakat di satu tempat yang mungkin juga memang dia bukan Islam atau apa dan lain sebagainya melakukan ke pantai atau apa yang mungkin memang bukan orang Islam atau dan lain sebagainya, kita tidak tahu ya. Tapi dengan berani misalkan meniadakan acara itu atau menghalangi acara itu karena dianggap itu adalah musyrik dan lain-lain sebagainya. Bagaimana Pak Ustadz melihat budaya-budaya lokal yang banyak menjadi sorotan misalkan di masyarakat, di komunitas-komunitas agama yang dianggap sebagai musyrik atau apa dan lain sebagainya itulah. Ya jadi memang pemahaman terhadap bagaimana seorang itu menjadikan negerinya, tanah airnya sebagai lahan ketaatan dan lahan ibadah, ini sangat minim sekali, khususnya di kalangan anak-anak muda kita. Bahkan malah mereka mungkin tak pernah berpikir, rupanya kita di dalam hidup bernegara ini, membijak tanah air ini, ada lahan-lahan ketaatan, ada pintu-pintu ibadah yang menjadi sarana untuk dari sarana yang memasukkan kita ke surga. Itu mungkin satu pembahasan yang perlu ditanamkan ke masyarakat kita. Maka itu sebenarnya dasarnya kenapa buku saya itu muncul, ringkasan. Itu baru ringkasannya Pak, yang saya berikan ke Bapak. Dan itu sebenarnya asalnya tema yang kita siapkan di radio kita terkait dengan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Jadi seorang itu hidup harusnya begitu dia hidup dia penuh harapan di negerinya. Dia bisa melihat banyak pintu ketaatan. Ada hal-hal yang kurang bagus, dia perbaiki, dia rapikan. Ada hal yang melanggar, dia tegur dengan cara yang baik, dia beri solusi yang bagus. Nah itu yang harusnya yang dilakukan. Tapi yang menjadi masalah ini, karena kurangnya pemahaman, akhirnya kalau terjadi masalah-masalah, cenderungnya berbenturan, gampang untuk menjatuhkan vonis-vonis tertentu. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kita rapikan. Ya kalau dari sudut syariat kita sendiri dimaklumi bahwa asalnya itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ketentuan, huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian segala sesuatu yang di atas muka bumi untuk kalian. Jadi asalnya itu dihalalkan. Ya. Padahal yang merupakan kebiasaan dan tradisi itu asalnya dibolehkan. Malah salah satu dari kaidah fikih 5 terbesar kan al-urf muhakkama. Al-ada muhakkama kan begitu. Betul, Jadi itu kan ada di dalam kaidah-kaidah fikihnya juga. Ya, cuman memang sebagian yang keliru itu mencampurkan antara pembahasan kebiasaan dengan pembahasan agama. Kebiasaan dimasukkan ke dalam agama. Pemahaman agamanya dia paksakan terhadap kebiasaan yang sebenarnya dibolehkan. Dibolehkan di masyarakat, dibolehkan agama. Sebenarnya agama nggak melarang, cuma dia datang memaksakan itu nggak boleh. Nah ini yang keliru, hal-hal yang seperti ini yang perlu dirapikan. Ya kalau kita mau bahas per kasus kan banyak sekali yang perlu dirapikan. Betul. Jadi asalnya itu dulu yang perlu. Jadi cara memandang persoalan itu yang tidak benar sebenarnya Ustaz ya. Artinya dia
mau pukul rata semua itu kan. Iya betul. Jadi kadang di dalam pembahasan itu anggaplah di sudut pembahasan agama dianggap ini nggak boleh. Dia pikirnya ini berlaku di masalah ini. Padahal belum tentu. Ini mungkin masalah tertentu yang dibahas, nggak ada kaitannya dengan ini. Jadi kalau misalnya seorang alim ditanya tentang masalah itu, mungkin jawabannya akan berbeda. Tapi karena ada orang yang dia hanya belajar sepotong-sepotong, akhirnya. Ini Ustadz ini kan dari Makassar ya? Iya Pak. Pak Ustadz ini kan dari Makassar. Beberapa bulan yang lalu kan ada bom bunuh diri di Makassar kan ya? Iya Pak. Dan itu dilakukan oleh orang Islam kan? Gimana pandangan Ustadz itu yang melakukan bom bunuh diri, kemudian dia beragama Islam dan mengatasnamakan agama? Apakah itu benar atau itu sudah namanya jihad atau bagaimana yang kayak gitu ya? Ya jadi ini kekeliruan yang sangat besar yang harus diluruskan. Karena ini menyangkut tentang keamanan negara, melayangkan nyawa manusia, membuat kerusakan, meluluh lantakkan harta benda orang, terus melanggar hak-hak orang lain. Kita itu tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun. Seorang non-muslim pun kita haram berbuat zalim, apalagi kepada seorang muslim. Itu kaidah di dalam agama kita. Karena Allah sudah terangkan, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman ini haram antara sama kalian. Jangan kalian saling menzalimi. Karena itu tidak boleh menzalimi siapapun. Jadi orang-orang yang lahir dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, seperti kejadian di Makassar ya secara khusus, dan sudah banyak kejadian yang terjadi di Indonesia ini, di dunia juga. Ini dari bentuk pemahaman-pemahaman yang keliru. Pemahaman-pemahaman keliru masuknya dari mana? Kadang salah memahami seputar konsep jihad. Kadang dia salah memahami seputar konsep pemerintahan. Dianggap pemerintah ini semua kafir, dari presidennya sampai tukang sapu di kecamatan kafir semua. Akhirnya harus mendirikan negara Islam. Nah, ini yang menjadi masalah besar untuk kita pada sebagian anak muda ini. Terus mereka juga salah memahami konsep dari kemasyarakatan, al-jamaah, kebersamaan. Jadi mereka pahami al-jamaah itu, ya saya harus bikin kelompok, harus ada pimpinan saya. Dia keliru, kita di Indonesia ini dipimpin oleh kepala negara, itu jamaah namanya dalam istilah syariat. Cuma mereka nggak paham tentang hal itu. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang keliru seperti ini yang kita perlu luruskan. Dan itu tugas kita memang, karena di masa globalisasi seperti ini mereka baca dari sana sini, dan kebanyakan anak-anak muda ini belajarnya dari internet. Jadi kalau dia belajar dari guru, ya itu pasti gurunya duduk misalnya belajar, Pak semua kafir boleh saya bunuh. Kalau dia duduk depan saya pentungi dulu kepalanya, baru saya luruskan. Kafir itu di dalam pembahasan buku fikih itu ada 4. 3 tidak boleh dibunuh. Dan ini masuk di dalam ad-dima al-ma'sumah, darah yang dijaga dalam agama. Satu ini yang boleh diperangi. Ini pun dengan istilah jihad. Jihad itu ada syarat-syaratnya. Salah satunya harus dipimpin oleh kepala negara. Itu sudah bisa tergambar sebenarnya bagaimana aturan Islam di dalam jihad. Kalau dia paham itu saja sederhana, itu sudah bisa menahan dia dari banyak hal. Tapi karena dia menganggap pemerintah itu kan tagut, jadi tidak mungkin dia. Doktrin ini masuk dari mana? Itu juga yang perlu. Mungkin itu juga dari usulan saya ya, terkait dengan buku-buku yang banyak memapar anak-anak muda ini. Kita harusnya serius di dalam melarangnya. Sebab itu kan pemikiran itu sudah ada dari dulu. Hasan al-Banna, Syed Qutb, kemudian seperti Abdullah Azzam yang menulis buku bahwa jihad itu fardu ain, Pak. Jihad. Anak muda yang dibilangi jihad fardu ain kayak sholat 5 waktu. Bagaimana nggak pusing kepalanya? Al-Faridah Al-Ghaibah. Jadi bagaimana nggak pusing kepalanya? Al-Faridah Al-Ghaibah. Dia punya buku sendiri. Dia sebut jihad itu fardu ain. Fardu ain fardu ain. Jadi kalau fardu ain ini kayak sholat 5 waktu. Jadi kalau saya nggak melakukan jihad ini, saya matinya nanti mati jahiliyah. Nanti saya berdosa. Nah, inilah yang membuat mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu. Asalnya doktrin yang keliru, salah paham. Padahal jihad itu nggak ada hukum fardu ain. Jihad itu hukumnya fardu kifayah. Apa kira-kira yang Pak Ustadz bisa sampaikan ke generasi-generasi muda supaya tidak terlibat di dalam gerakan-gerakan yang seperti tadi itu? Mudah insya Allah. Yang pertama, belajar dengan baik dan benar, dari guru yang baik dan benar. Terus yang kedua, kalau ada apa-apa di kondisi apapun, itu selalu bersama pemerintah, selalu bersama kepala negara. Nggak usah dengar berita apa segala macam. Allah dan Rasulnya perintah kita untuk selalu bersama pemerintah. Dan yadullahi mal jamaah, tangan Allah di atas jamaah.
Al-jamaah itu adalah rahmah dan perpecahan itu adalah furqah. Makanya Nabi SAW ketika beliau bercerita tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir masa, jangan beliau cuma satu saja. Kepada Hudzaifah, kata beliau, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu komitmen dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Sudah pasti akan selamat dia. Dia kalau sudah belajar agama dengan baik dan benar, dapat guru yang bagus, dia bersama pemerintah dalam segala halnya, insya Allah dia akan selamat dari banyak hal yang membahayakan. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, diskusi tentang berbagai hal yang terkait dengan pencegahan ekstremisme dan terorisme. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Ahlan wa sahlan kaman ya. Dan syukran jazila ala hudurikum fi hadhil liqa. Terima kasih dan saya Syed Tahir mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.